Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen aktiva dan pasiva menurut pemahaman saya. Yang pertama, pengertian. Pengertian adalah seluruh kekayaan yang dimiliki perusahaan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Yang kedua, pasiva adalah kewajiban atau tanggung jawab yang harus dipenuhi perusahaan. Kewajiban ini berupa utang yang harus dilunasi perusahaan dalam periode waktu tertentu. Sedangkan manajemen aktiva dan pasiva adalah pengelolaan kedua sisi neraca bank, yaitu aktiva dan pasiva, yang dilakukan secara terpadu dengan maksud memperoleh keuntungan dan meningkatkan nilai modal pemilik saham. Yang kedua, tujuan dari manajemen pasiva dan aktiva. Yang pertama, menyusun portofolio aktiva dan pasiva secara maksimal guna menghasilkan keuntungan bagi pemilik bank. Yang kedua, memutuskan model perencanaan keuangan yang sesuai dalam manajemen dana bank yang bersifat jangka panjang. Nah, dalam manajemen aktiva dan pasiva ini terdapat beberapa kendala, di mana manajemen bank dituntut memaksimalkan penggunaan dana, namun pada sisi lain harus pula mempertahankan tingkat keamanan dana aktiva dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur pengusaha moneter tersebut. Yang berikut, pendekatan manajemen aktiva dan pasiva. Dalam pendekatan ini terdiri dari 3 pendekatan. Pendekatan pertama yaitu pool of funds approach. Yang kedua, asset allocation approach. Yang ketiga, liability management approach. Pool of fund approach adalah pengelolaan dana bank yang tidak membedakan jenis dan sifat, jangka waktu, serta biaya masing-masing sumber dana berdasarkan strategi penggunaan dananya. Yang kedua, asset allocation approach adalah pengelolaan dana bank yang mempertahankan sumber-sumber dana secara individu berdasarkan sifat dan karakteristiknya. Yang ketiga, liability management approach adalah pengelolaan dana bank yang memperhatikan sumber dana non-konvensional melalui penerbitan dan penjualan sertifikat deposito sekaligus menciptakan pasar sekunder di samping sumber dana konvensional. Pelaksanaan ini dilakukan untuk menyeimbangkan antara sisi aktiva alokasi dana dan sisi pasiva sebagai sumber dana. Yang berikut, pengalokasian dana bank. Dalam pengalokasian dana bank ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama berdasarkan prioritas, yang kedua berdasarkan sifat aktiva. Berdasarkan prioritas, yang pertama cadangan primer. Cadangan primer ini untuk memenuhi kebutuhan likuiditas wajib minimum. Yang kedua, untuk keperluan operasional bank sehari-hari. Yang ketiga, menyelesaikan clearing transaksi dengan bank koresponden. Yang ketiga, penarikan dana oleh kreditur, permintaan kredit oleh masyarakat. Nah, bentuk dalam dana cadangan primer ini adalah kas, rekening giro di Bank Indonesia atau bank lain, dan warkat. Yang kedua, cadangan sekunder. Cadangan ini untuk memenuhi likuiditas musim dan kebutuhan kas jangka pendek, kebutuhan yang sulit diprediksi sebelumnya, kredit jangka panjang. Nah, bentuk dalam cadangan sekunder ini adalah SBI, SBPU, sertifikat deposito, dan commercial paper atau CP, dan juga penyaluran kredit. Yang berikut berdasarkan sifat aktivanya, yaitu aktiva tidak produktif. Itu terdiri dari alat-alat likuid seperti kas, giro pada BI atau bank lain, dan aktiva tetap dan inventaris.
Yang kedua, aktiva produktif, yaitu kredit jangka pendek dan jangka panjang, deposito pada bank lain, call money, surat-surat berharga, dan penempatan pada bank lain, dan juga penyertaan modal pada bank dan lembaga keuangan lainnya. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen aktiva bank ialah manajemen yang berhubungan dengan alokasi dana ke dalam kemungkinan investasi. Adapun jenis-jenis aktiva terdiri dari cadangan likuiditas, penyaluran kredit, investasi, aktiva tetap, dan inventaris. Sedangkan manajemen pasiva bank mempunyai dua pengertian. Yang pertama, dalam pengertian sempitnya, manajemen pasiva diartikan sebagai manajemen pengelolaan dana pinjaman untuk memenuhi kebutuhan likuiditas yang tak terduga. Sedangkan dalam artian luasnya, manajemen pasiva didefinisikan sebagai suatu proses pengendalian dan pengkoordinasian sumber-sumber dana. Adapun jenis-jenis dari pasiva terdiri dari dana sendiri, dana dari deposan, dana pinjaman, dan sumber dana lainnya. Pengelolaan aktiva pasiva suatu bank merupakan sesuatu yang tidak dapat berjalan sendiri. Pengelolaan aktiva suatu bank selalu memperhatikan karakteristik dari penghimpunan pada dana sisi pasiva, begitu juga sebaliknya. Adapun pengelolaan dana menggunakan beberapa cara. Yang pertama yaitu dengan menghimpun dana dari sumber-sumber dana bank, diantaranya dana yang bersumber dari bank itu sendiri, dana yang berasal dari masyarakat, dan dana yang bersumber dari lembaga lain. Yang kedua yaitu dengan cara pengalokasian dana. Pengalokasian dana ini dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau kredit. Baik, demikian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.